Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Kelihatannya betul ya teorinya. Kalau misalnya pendetanya nggak ada, rame, saudara-saudara. Tapi sekarang pendetanya balik lagi, sepi. Itu kelihatannya memang betul sih, menurut saya. Terima kasih, saudara-saudara, buat berdoa buat saya dengan perjalanan saya ke Malaysia. Dan juga buat conference yang saya hadiri, saudara-saudara, semuanya berjalan dengan baik, termasuk durennya mantap, saudara-saudara. Saya bersyukur sekali. Terima kasih buat doanya, dan juga terima kasih kepada Tuhan, saudara-saudara, buat apa yang saya alami juga di sana, di mana ada sekitar kurang lebih hampir 200 orang yang datang ke konferensi ini, dan mereka semuanya melayani semua orang Asia Timur. Orang Asia Timur itu dari Jepang, Korea Utara sampai Indonesia, dan di dalam skop yang kurang lebih dari Taiwan sampai ke Cina, saudara-saudara, kurang lebih seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai Asia Timur. Tetapi orang-orang Asia Timur ini bukan orang-orang yang ada di Asia Timur, tetapi mereka yang ada di tempat lain. Jadi mereka yang tinggal di Australia, seperti saudara, mereka yang tinggal di negara-negara Asia lain, misalnya seperti orang Indonesia tinggal di Taiwan, atau orang Indonesia tinggal di Hong Kong, atau juga saudara-saudara orang dari Cina yang tinggal di Kenya. Kemarin ada grup kurang lebih 3 orang dari Kenya yang melayani orang-orang Cina yang ada di Kenya, saudara-saudara. Dan luar biasa, banyak sekali perjumpaan kepada Kristus ketika orang Asia Timur ada di negara yang lain. Saya yakin juga saudara minggu lalu juga belajar banyak mengenai siapa Allah Bapa dan juga kebenaran firman Tuhan yang diwahyukan kepada saudara melalui firman Tuhan dan juga melalui khotbah dari Pendeta Kristen. Saudara-saudara, hari ini kita akan fokus kepada 2 kalimat ini yang ada di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, saudara-saudara. Dan inilah yang menjadi pusat. Kalau saudara lihat pengakuan iman rasuli, sebagian besar pengakuan iman rasuli ini berbicara mengenai siapa Yesus Kristus. Jadi, kalau kita tanya pusatnya apa, pengakuan iman rasuli itu adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita akan masuk pada hari ini kepada doktrin siapa Yesus Kristus yang kita sering sebut sebagai kristologi, doktrin itu. Dan minggu depan kita akan melihat mengenai apa yang Yesus lakukan bagi kita dan apa yang terjadi setelah pelayanannya di dalam dunia ini ketika dia naik ke surga, saudara-saudara. Jadi kita sebelum saya menjelaskan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam khotbah ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, dan kami akan memikirkan mengenai siapa Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh ada bersama-sama dengan kami semuanya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, melalui firman yang tadi kami baca, dan juga melalui apa yang kami pikirkan dan renungkan pada saat ini. Terpujilah Tuhan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, siapa saudara? Siapa kamu? Begitu ya. Pertanyaannya, siapa kamu? Jawabannya bisa macam-macam kan ya? Betul nggak? Bisa berhubungan dengan identitas kita. Misalnya, apakah kita laki-laki atau perempuan, contohnya. Bisa berhubungan dengan etnisitas kita. Dari mana kita berasal. Misalnya orang Papua, atau orang Kupang, atau orang Ambon, atau orang Jawa. Tetapi juga bisa, saudara-saudara, jawabannya itu berhubungan dengan status kita. Siapa kita? Apa yang kita lakukan? Apakah seorang dokter,
seorang pendeta, atau seorang ibu rumah tangga, siapapun itu, saudara-saudara. Atau biasanya di Indonesia, saudara-saudara, tanpa diminta, kalau misalnya saya pergi ke restoran di Indonesia, atau saya mungkin pergi ke toko, saudara-saudara, biasanya orang tanya, mau cari apa bos? Begitu ya. Karena apa, saudara-saudara? Karena kalau misalnya dibilang bos, begitu ya, itu harga dirinya naik sedikit, saudara-saudara, dan kemungkinan besar dia akan beli makanan, atau mungkin dia akan beli barang yang ditawarkan, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya saudara ditanya, siapa Yesus Kristus? Saudara jawabnya siapa? Siapa dia? Kalau ada orang tanya di uni misalnya, atau ada orang tanya di tempat kerja, orang tahu mungkin saudara seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, dan ditanya, siapa Yesus Kristus? Jawabannya apa, saudara-saudara? Ada orang yang mungkin menjawab, oh, Yesus Kristus adalah juru selamat. Oh, dia adalah penebus saya. Dia adalah Tuhan, atau dia adalah Allah, mungkin itu jawaban daripada saudara. Nah, para murid Tuhan Yesus pada waktu itu ditanya juga, saudara-saudara, mengenai siapa Yesus Kristus. Dan mereka bertanya kepada Yesus, siapa engkau sebetulnya? Dan Yesus pun juga pada waktu itu mengadakan sebuah pembicaraan dengan para murid. Ketika kamu ditanya, siapa aku? Jawabmu apa? Saudara-saudara. Kita melihat satu bagian daripada firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-8. Ada di layar, Markus 8 ayat 27 sampai 29. Saya akan bacakan bagi saudara. Kemudian Yesus beserta dengan murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Banyak orang bertanya pada waktu itu, saudara-saudara, dan kepingin tahu siapa Yesus. Tetapi kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab pada saat ini. Ya, Alkitab di Markus pasal yang ke-8 mengatakan banyak orang yang bicara mengenai siapa Yesus. Yohanes Pembaptis, ada Elia, tetapi juga ada mungkin seorang daripada para nabi. Tetapi jawaban Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Dan ini adalah bagian yang akan kita lihat, saudara-saudara, dari pengakuan iman rasuli. Hari ini ada 3 bagian yang saya akan bicara kepada saudara. Yang pertama, yaitu kalimat yang berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Siapa Yesus, saudara-saudara? Tentunya Yesus itu adalah nama kecilnya dari Yesus, seperti nama kita, saudara-saudara, Kian, Yosua, atau mungkin yang lainnya, itu adalah nama kita. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai first name. Begitu ya, nama kecil kita. Di sini kita melihat, saudara-saudara, satu hal. Ada unsur kemanusiaan daripada Yesus. Yesus bukannya, saudara-saudara, Buddha. Yesus bukan hanya sekedar Muhammad, tetapi Yesus jelas adalah manusia yang mana Allah ada di dalamnya, Allah tinggal di dalamnya, saudara-saudara. Jadi, ketika seorang berkata bahwa namanya siapa? Yesus Kristus, Yesus sendiri, saudara-saudara, berbicara mengenai bagaimana keagungan Allah ada di dalam manusia yang sederhana seperti Yesus. Memiliki nama yang biasa, seperti yang kita punya, saudara-saudara. Nama kecil kita. Nama seperti manusia, saudara-saudara. Dan menarik sekali, saudara-saudara, siapa family name-nya Yesus? Begitu ya, kalau begitu. Banyak orang bertanya, dan banyak orang bilang bahwa nama family name-nya itu adalah Kristus. Jadi seperti Hari Condro, saudara-saudara, nama family name-nya itu apa? Condro, begitu ya. Tetapi apakah betul begitu? Yesus Kristus, bahwa nama family name-nya itu adalah Kristus. Sebetulnya nggak tepat, saudara-saudara. Karena apa? Karena sebetulnya Kristus itu adalah title-nya dia. Title-nya dia. Ya. Jadi siapa Yesus, saudara-saudara? Yesus Kristus, dia adalah Yesus sebagai manusia, dia memiliki nama kecil Yesus, tetapi dia juga adalah Kristus. Kristus itu adalah title-nya, saudara-saudara. Adalah gelarnya. Jadi di mana Alkitab akan berbicara banyak mengenai siapa Kristus itu. Yesus Kristus, dia adalah title, atau Kristus adalah title.
di dalam bahasa Inggris disebut Jesus Christ, saudara-saudara, or He is Jesus Christ. Dan Kristus itu artinya adalah apa? Mesias. Kristus itu artinya Mesias. Yang artinya apa Mesias? Raja, saudara-saudara. Jadi ini adalah panggilan tertinggi, penguasa tertinggi, saudara-saudara. Saudara tentu kenal siapa orang ini. Ini adalah Presiden Prabowo, saudara-saudara. Oke? Tetapi kalau misalnya saudara lihat, namanya sekarang adalah Presiden Prabowo, dia punya nama keluarga Subianto. Oke? Tetapi nama kecilnya itu adalah Presiden Prabowo. Dan yang terkenal itu adalah Presiden Prabowo. Jadi ini mirip dengan Yesus Kristus, begitu loh. Ada titelnya, tetapi juga ada nama kecilnya. Dan saya nggak tahu, saudara-saudara, kemungkinan besar mungkin di dalam sejarah Indonesia, saya nggak tahu 50 tahun, 100 tahun lagi, ada nggak lagi presiden yang lain yang namanya Prabowo, saudara-saudara. Dan kalau ada, mungkin namanya adalah Prabowo kedua, begitu ya. Presiden Prabowo yang kedua. Dan orang Israel juga demikian. Pada waktu itu mereka menunggu seorang Mesias, seorang raja, saudara-saudara. Dan mereka menunggu sekian ratus tahun. Bukan hanya 50 tahun, bukan hanya 100 tahun, tetapi sekian ratus tahun. Dan ini mereka menunggu Mesias yang akan membawa mereka keluar dari penindasan, dari kekuasaan bangsa asing, seperti Allah membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-9 berbicara mengenai hal ini. Dikatakan di Yesaya pasal yang ke-9, dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu semuanya titelnya ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya sampai dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi, mereka merindukan kehadiran seorang pemimpin di dalam wujud manusia, saudara-saudara. Ini sama, gitu loh, dengan apa yang dirindukan atau ditunggu oleh kehadiran daripada Yesus Kristus. Mereka melihat Daud pertama-tama, sebagai manusia, dia mempunyai seorang title juga, dia adalah raja, dan dia adalah gambaran kecil daripada seorang Mesias yang nanti akan datang. Tetapi yang menarik di sini ialah Yesaya menggambarkan bahwa dialah sebetulnya seorang Mesias yang memiliki kekuasaan. Dan kekuasaannya lebih dari hanya sekedar atas Israel, tetapi kekuasaannya itu atas segala bangsa. Dan Yesaya nanti juga akan menggambarkan mengenai siapa dia, siapa Mesias ini di dalam kekuasaannya sebagai raja yang menderita, saudara-saudara. Jadi, sebelum Yesus, itu banyak Mesias-Mesias lain, begitu ya, yang merupakan gambaran kecil daripada apa Mesias itu atau siapa Mesias itu. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu Yesaya 53. Yesaya 53, ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Di sini, kita melihat bagaimana Yesus itu sekali lagi, saudara-saudara, adalah bukan hanya sekedar raja, tetapi raja yang menderita. Saya akan highlight, saudara-saudara, khususnya di ayatnya yang kelima, mulai ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sekali lagi, siapa Yesus? Yesus itu adalah bukan hanya sekedar Yesus, tetapi Yesus Kristus. Jadi dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah, saudara-saudara. Dia manusia karena dia mempunyai nama kecil, dia adalah Allah karena Allah memberikan kepada dia titel yaitu Kristus. Dan ini penting sekali, saudara-saudara. Karena di dalam beberapa catatan yang ada di dalam bahasa Inggris, kalau kita baca dari Alkitab bahasa Inggris, dia bukan hanya sekedar Jesus Christ, tetapi di dalam beberapa contoh, Jesus the Christ. Jadi bukan hanya sekedar Yesus sebagai Mesias, tetapi Yesus adalah satu-satunya Mesias. Dan itu jelas sekali di Yohanes pasal yang keempat, saudara-saudara, ketika pada waktu itu, perempuan itu pada waktu itu bertanya kepada Yesus, dan Yesus menjawab kepada dia.
Kata perempuan itu pada waktu itu ialah, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus berkata kepada perempuan itu apa? Bahwa I am the Christ. Ya, akulah raja itu yang engkau sedang tunggu-tunggu. Dan manusia dapat memimpin orang keluar dari belenggu manusia yang lain, tetapi Yesus Kristus memimpin kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, saudara-saudara. Belenggu yang jauh lebih berat, yang jauh lebih besar, belenggu dosa, untuk membebaskan kita dan untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita bicara mengenai Yesus Kristus, dikatakan oleh pengakuan iman rasuli, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang pertama-tama dia memiliki kuasa sebagai anak Allah. Karena dikatakan di sini anaknya, anak Allah. Apakah berarti Allah bereproduksi, saudara-saudara, melahirkan anak? Bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah Allah sendiri. Di dunia yang kita hidupi, saudara-saudara, banyak penguasa ya. Penguasa biasanya memiliki anak, saudara-saudara, karena bereproduksi tentunya sebagai manusia. Pada zamannya contohnya seorang raja berkuasa, dia mempunyai anak yang juga berkuasa seperti dia, saudara-saudara. Dan ketika dia mengutus anaknya, mungkin ke daerah-daerah tertentu, anaknya itu bertindak seperti apa yang menjadi titel atau menjadi kekuasaan daripada ayahnya. Anak ini memang bukan ayahnya, tetapi dia bertindak dengan otoritas daripada ayahnya, dengan kuasa daripada ayahnya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus Kristus ketika kita bicara mengenai anak Allah, dia bukan, saudara-saudara, Allah Bapa, jelas, pribadinya berbeda, tetapi dia memiliki kuasa yang sama seperti Allah Bapa. Dia memiliki otoritas dari Allah, bertindak atas nama Allah, dan banyak orang bingung siapa sebetulnya orang ini. Yang tadi kita baca dari Markus pasal yang ke-8, saudara-saudara, dikatakan banyak orang bingung sebetulnya. Siapa Yesus? Betul nggak? Dan banyak orang berkata bahwa, oh mungkin dia Elia, mungkin dia nabi lain, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, jawaban daripada Petrus pada waktu itu betul-betul langsung menuju kepada jawabannya, kepada sasarannya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu. Banyak orang berpikir bahwa Yesus itu adalah seperti seorang manusia. Betul nggak? Anaknya daripada Yusuf. Tetapi ketika dia pergi kemana-mana, saudara-saudara, dia melakukan kuasa yang lebih besar, keajaiban yang sangat besar. Orang tidak mungkin, saudara-saudara, untuk mencoba menolak siapa Yesus Kristus. Di Markus pasal yang keempat, ada sebuah contoh, saudara-saudara, ketika Yesus pada waktu itu meredakan angin. Ia pun bangun dan menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapakah kamu begitu takut? Mengapakah kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang manusia bertanya, siapa orang ini? Saudara-saudara. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus di luar kemampuan daripada manusia. Nggak mungkin seorang manusia bisa melakukan ini. Ketika seorang manusia memiliki kekuatan yang super ajaib. Kekuatannya pada waktu itu dikatakan hanyalah dari Allah. Meredakan angin ribut, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Ini semuanya adalah kuasa dari Allah. Tetapi pengakuan iman rasuli bukan hanya berbicara bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tetapi dia adalah anak tunggal Allah. Dikatakan. Anak tunggal Allah. Saya yakin dan percaya penulis pengakuan iman rasuli pada waktu itu memiliki satu ayat yang ada di kepalanya. Ayat dari mana, saudara-saudara? Yohanes 3 ayat 16. Saya nggak usah taruh di sini tentunya. Tetapi saya yakin saudara-saudara hafal ayat ini. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah dikatakan,
akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, saya yakin ketika pengakuan iman rasuli, penyusun itu, menyusun pengakuan iman rasuli, dia ada, saudara-saudara, ayat ini di kepalanya. Anak tunggal Allah. Apa yang dimaksud, saudara-saudara, dengan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah? Di sini Yohanes menuliskan di dalam konteks kasih Allah. Jadi Yesus Kristus bukanlah raja saja, dia bukanlah anak dari raja, tetapi dia adalah anak dari raja yang mewujudkan kasih Allah, boleh dikatakan. Yang mewujudkan kasih Allah yang sangat luar biasa. Kasih yang mana mengasihi manusia yang berdosa, yang memberontak kepada Allah. Dan kasih ini, saudara-saudara, diwujudkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Jadi dia bukan hanya sekedar anak Allah, tetapi dia adalah anak Allah yang datang menyelamatkan kita, memberikan kepada kita Yesus Kristus untuk berkorban bagi kita. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Jadi dia bukan hanya sekedar Allah, tetapi dia adalah anak Allah. Dan anak Allah yang mengasihi kita, saudara-saudara. Ketika dikatakan anaknya yang tunggal, itu bukan hanya sekedar kasih yang biasa, tetapi kasih yang luar biasa, saudara-saudara. Karena apa? Karena ini bukan hanya sekedar anak, banyak anak, dikasih satu. Tetapi ini adalah anak tunggal Allah, saudara-saudara. Dan itulah bahasa yang dipakai di dalam pengakuan iman rasuli. Dan bahasa ini adalah bahasa yang mewujudkan kasih Allah, yang luar biasa, yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, bukan hanya sekedar ini bicara mengenai siapa Yesus di dalam posisinya, di dalam statusnya, tetapi ini juga bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Dan ini adalah semuanya bagian daripada siapa Allah, dan apa yang Allah lakukan bagi kita, saudara-saudara, dan bagaimana Allah mengasihi kita, dan menyayangi kita. Dia memberikan kepada kita anaknya yang tunggal kepada kita, saudara-saudara. Jadi, saya harap ketika saudara nanti mengucapkan pengakuan iman rasuli sebentar lagi ya, itu akan mengubah hati kita ketika kita mengucapkannya. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita bukan hanya sekedar mengucapkan begitu saja, tetapi kita juga mengimani apa yang kita ucapkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat yang tadi kita baca dari Ibrani pasal yang keempat, itu juga mengatakan atau mewujudkan siapa Yesus. Di Ibrani pasal yang keempat, saudara-saudara, saya akan highlight di ayatnya yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada zaman perjanjian lama, yang bisa masuk ke ruang maha suci, itu hanyalah imam besar. Jadi di dalam tabut Allah, di dalam kemah perjanjian Allah, itu ada sebuah ruangan yang disebut sebagai ruangan maha suci, dan yang bisa masuk, itu adalah hanya imam besar. Dan masuknya pun 1 tahun 1 kali, saudara-saudara. Dan luar biasa, Yesus Kristus dikatakan ini adalah imam besar yang agung. Jadi dia bukan hanya sekedar imam besar, tetapi ia adalah imam besar yang agung. Itu adalah titelnya, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa, dia bukan hanya sekedar imam besar yang agung, tetapi dia adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, sama seperti dengan kita, ia telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Ini adalah yang disebut sebagai inkarnasi. Pernah dengar kata itu? Pasti saya yakin pernah dengar. Inkarnasi itu ialah ketika Allah datang menjadi manusia. Ketika Allah datang menjadi sama dengan manusia.
Dia mempunyai semua atribut, semua yang manusia punya. Yesus punya rambut nggak? Ada rambutnya, saudara-saudara. Yesus punya kuku kaki nggak? Punya, saudara-saudara, sama. Dia perlu gunting kuku kakinya nggak? Tiap berapa lama sekali? 2-3 minggu sekali? Iya, betul. Dia perlu, saudara-saudara. Dia punya kulit? Punya, saudara-saudara. Warnanya apa saya nggak jelas, begitu ya. Tetapi dia punya kulit. Tetapi semuanya dia punya di dalam kesempurnaan. Dan ketika dia dicobai, dia tidak berdosa. Jadi dengan kata lain, si penyusun pengakuan iman rasuli ini, ia ingin menyatakan mengenai siapa Yesus sebenar-benarnya. Bahwa dia adalah 100% Allah, 100% manusia, dan dialah yang membuat kita dapat datang kepada Allah, saudara-saudara. Luar biasa ya. Dengan kata lain, hanya karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka kita dapat memiliki hubungan dengan Allah. Dan ketika kita nanti mati, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah menjadi Tuhan, Raja kita, dan dialah yang menjadi pembela kita, saudara-saudara. Itulah janji kekal yang ingin disampaikan sebetulnya dari pengakuan iman rasuli ini. Tetapi bukan hanya sekedar aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, saudara-saudara, tetapi juga dikatakan di sini, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Oke, itu yang ketiga, yang terakhir. Jadi dengan kata lain, Yesus adalah anak Allah, sebagai Tuhan dia adalah imam besar yang agung, yang merasakan segala kelemahan kita, saudara-saudara, tetapi dia, karena disebut sebagai anak Allah, maka ada proses, boleh dikatakan, dan inkarnasi, ada proses di mana dia lahir ke dalam dunia, saudara-saudara. Saya sering dengar beberapa pasangan yang sudah tua, saudara-saudara, mempunyai anak di usia lanjut. Begitu loh. Saya nggak tahu apakah saudara ada salah satu anaknya juga, begitu ya. Yang mana mungkin kakaknya saudara itu mungkin 20 tahun lebih tua, atau bagaimana, saudara-saudara. Tetapi di Alkitab juga demikian. Kita melihat bagaimana Abraham dan Sarah mempunyai anak pada usia lanjut, dan di mana Allah bekerja di dalamnya. Tetapi mau keajaiban seperti itu, ataupun juga proses normal yang terjadi di dalam kehidupan manusia, ataupun juga saudara-saudara, yang kita sekarang sering sebut sebagai IVF, itu semua memerlukan dua manusia untuk melahirkan seorang anak. Tetapi kita melihat di sini sebuah karya Allah yang luar biasa besar untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan ketika Allah berintervensi masuk ke dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus Kristus harus dilahirkan, tidak ada cara lain. Dia harus dilahirkan dari manusia. Allah tidak hanya sekedar drop Yesus kepada kita, tetapi dia harus dilahirkan dari manusia. Tetapi hanya karena kuasa Allah, dikatakan di sini dikandung dari, bukannya oleh, tetapi dari Roh Kudus. Ya, penting sekali itu kata dari di situ. Dan di sini kita melihat bagaimana karya Allah menyelamatkan manusia. Kita pernah membaca dari Lukas pasal yang pertama, tentunya saudara-saudara, ketika pada waktu itu Allah berbicara kepada Maria, ketika Maria waktu itu mulai mengandung, dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu di ayat 35, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi dengan kata lain, dari 3 statement yang tadi kita lihat, Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang nggak peduli sama kita. Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang nggak mau berurusan dengan kita. Tetapi dia adalah Allah yang berintervensi di dalam kehidupan manusia yang berdosa untuk menyelamatkan kita. Dia tahu keputusasaan kita, karena kita ada di dalam dosa, hidup di dalam dosa. Dan dia ingin menyelamatkan kita, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Yesus Kristus itu adalah cara satu-satunya untuk membuat kita selamat. Di satu pihak dia adalah Allah, di pihak lain dia adalah manusia, saudara-saudara. Tetapi dia adalah manusia yang tidak berdosa, sinless. Dan itulah, saudara-saudara, cara satu-satunya Allah untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus Kristus lahir untuk menyelamatkan kita, dan dia adalah Allah yang menjadi
manusia. Dia adalah Allah, tetapi dia tidak berdosa. Saudara-saudara, sebagai manusia, dia tahu segala kekurangan kita. Dia tahu ketika kita digoda, ketika kita jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, dia tahu pengakuan iman rasuli ini disusun pada waktu itu untuk menangkal. Karena banyak orang, saudara-saudara, pada waktu itu, pada zaman mereka, itu tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Dan pada saat ini, juga ada banyak, saudara-saudara, orang yang mengatakan mereka Kristen, tetapi tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai 100% Allah dan 100% manusia. Iman Kristen ini, saudara-saudara, yang dirangkum di dalam pengakuan iman rasuli ingin mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa Allah mengasihi kita, manusia yang berdosa, dan dia kepingin kita untuk datang kepadanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, yaitu bahwa setiap kita juga dituntut untuk menyerahkan diri kepada dia. Dan membuat dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan bukan hanya sekedar berkuasa dalam satu hal, saudara-saudara. Dalam dua hal, tetapi berkuasa atas semua hal. Kalau kita di dalam hidup manusia ini, kita mempunyai orang-orang yang ahli. Betul nggak? Kita hanya pergi ke dokter kalau kita, sakit tentunya. Kita hanya pergi ke financial advisor kalau misalnya kita kepingin punya duit lebih banyak. Betul nggak? Kita pergi ke immigration agent, saudara-saudara, kalau misalnya kita perlu konsultasi mengenai hal yang berhubungan dengan imigrasi. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan atas semua kehidupan kita. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah menyerahkan semua kehidupan kita di bawah kuasa Yesus Kristus yang adalah 100% Allah, 100% manusia. Sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya harap di dalam waktu kita mengambil perjamuan kudus ini, kita akan mencoba merefleksikan di mana saya di hadapan Yesus. Apakah saya sudah menyerahkan seluruh aspek hidup saya di bawah kuasa Yesus? Ataukah masih ada hal-hal tertentu yang mana saya masih ingin berkuasa atas hidup saya? Ya. Dan pertanyaannya ialah, apakah saya juga percaya bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, saudara-saudara, itu adalah menebus saya, membebaskan saya, membuat saya menjadi anak Allah. Dan apakah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu memberikan kepada saya sebuah arti kehidupan yang baru? Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita nanti masuk ke dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami, dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau sajalah ya Bapa, yang boleh terus berbicara kepada kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pengakuan iman rasuli yang diberikan kepada kami, dan biarlah kiranya Tuhan, ketika kami mengucapkannya, kami boleh sungguh-sungguh mengerti siapa Engkau, siapa Yesus Kristus, dan apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kami. Berbicaralah terus ya Tuhan kepada kami, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.